Kalau ke Pak Hari kalau Anda kan juga sangat banyak berhubungan dengan lapisan paling elit di Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini ya, bagaimana Anda melihat respon mereka terhadap kerjasama antara Kepolisian Indonesia dengan kepolisian negara-negara maju seperti Jepang dan lain sebagainya? Karena kami sudah melaksanakan program selama hampir selama 10 tahun lebih, pimpinan-pimpinan Polri sudah memahami kepentingan program kerjasama Polri dan Jepang. Dan kalau melihat perkembangan selama 10 tahun, misalnya Polmas. Pertama, pimpinan pejabat teras tidak begitu mengerti kepentingan Polmas. Tapi dari tahun 2005-2006, pejabat teras baru mengerti bagaimana penting Polmas untuk masyarakat mempercayai Polri dan Polri mendekati kepada masyarakat. Itu salah satu hasil yang bagus dari program kerjasama Jepang dan Polri. Dan belakangan ini kan ada semacam suatu badai yang sangat besar, badai kejahatan narkotik dan human trafficking. Ya, ini bagaimana ini polisi atau kepolisian Jepang ini bisa membantu kepolisian Republik Indonesia? Maksud saya tidak hanya membantu, bukan dari atas ke bawah, tapi sebagai partner. Ya. Sejauh ini bagaimana? Memang kami tidak ingin Polri akan menjadi kepolisian Jepang. Yeah. Kami menamakan program kami program kerjasama karena kami memperkenalkan hal-hal yang bagus dari pengalaman polisi Jepang kepada Polri. Dan silakan ambil. Kalau cocok, kalau tidak cocok, tidak ambil. Silakan. Itu terserah Polri, terserah masyarakat Indonesia. Ya Pak Tosia, ini kan kalau kita lihat organisasi kejahatan terorganisir, organized crime di Indonesia ini kan juga berkembang makin pesat. Bahkan banyak dari mereka yang katanya ini meniru Yakuza di Jepang. Paling tidak mencoba meniru gitu kan. Malah kejahatannya aja meniru gitu Pak ya. Ya, bagaimana Anda melihat perkembangan ini dan kira-kira apa yang bisa Anda lakukan dalam proyek kerjasama ini di lapangan? Ya, tentang Yakuza saya tidak bisa membayangkan. Tapi begini Pak, sebenarnya di Indonesia ada unggulannya juga daripada Jepang. Maksudnya mungkin Bapak sudah ketahui, Indonesia kan masih antara masyarakat sangat akrab, kemudian hubungannya tetap kuat. Misalnya sistem RW, sistem RT, sistem desa dan sebagainya, atau Siskamling. Di Jepang sedang nggak ada. Kemungkinan besar bisa mengatakan nggak ada atau kurang. Karena semua orang sudah tinggal di gedung-gedung tinggi ya Pak. Kemudian sangat apa namanya individualitas gitu ya Pak ya, individu gitu Pak. Tapi di sini kan masih ada budaya kelompok gitu Pak. Nah, jadi itulah bisa sudah ada basis untuk menanamkan untuk mencegah organized crime atau teror dan sebagainya gitu Pak. Nah, ini informasinya, apakah informasi-informasi kepenting di daerah atau wilayah itu bisa di-share antara masyarakat atau tidak? Kemudian dengan polisi atau pihak pemerintahan lainnya, begitu Pak. Di situ salah satu kunci, saya kira begitu Pak. Iya, itu karena ini perkembangan kan belakangan ini kan orang Indonesia makin sering membicarakan gitu. Apalagi makin banyak itu kasus-kasus penangkapan atau pembongkaran pabrik-pabrik narkoba gelap di Indonesia dan skalanya besar sekali itu ya Pak Hari. Saya kira juga tahu apakah untuk hal ini perlu ada suatu kerjasama khusus lagi antara misalnya kepolisian Indonesia dengan kepolisian Jepang. Kalau misalnya organized crime, teror, human trafficking dan lain-lain, itu
kami membahas di awal program kami pada tahun 2000-2001. Pemerintah Jepang melaksanakan apa untuk bantuan kepada reformasi Polri. Waktu itu kami tidak ingin mengangkat salah satu tema seperti narkoba, teror, organized crime dan lain-lain. Karena tujuan besar kami adalah dapat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Oh ya. Ya. Saya kira ini hal yang paling penting ini. Ya. Oleh karenanya kami memilih salah satu tempat, Bekasi. Ya. Alasan kenapa kami memilih Bekasi sebagai lokasi pilot project, karena sifat daerah Bekasi adalah perindustrian, pertanian, kampung, dan lain-lain. Itu sifat umum pada Indonesia. Oh ya. Jadi kalau kerjasama pilot project bisa membuat hasil-hasil yang bagus, daerah lain misalnya Surabaya, Sumatera, Sulawesi dan lain bisa ambil hasil-hasil dari proyek. Ya. Jadi di sini kelihatannya masalah citra polisi menjadi sangat penting ya Pak ya. Iya. Ya, dan ini yang perlu terus-menerus diperbaiki. Tapi hal ini akan kita bicarakan setelah sesi berikut. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan ini kami segera kembali.